Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih terus mengikuti video-video di channel Ngulik Aquaponik ini. Ini adalah video keempat dari serial video membangun kolam ras skala rumahan. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan proses penebaran bibit ikan lele ya dalam hal ini. Juga nanti saya akan menjelaskan secara detail proses kerja dari sistem ras yang kami bangun ini. Jadi buat kalian yang berminat, silahkan ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, kita akan melihat di sini ada Pak Fahri, juga Pak Iwan yang lagi menyiapkan bibit lelenya untuk diantar ke tempatnya Mas Bonang. Kita lihat ini bibit lelenya. Ini ukuran berapa Pak Fahri? Ini sangkal palang. Sangkal palang ya? Sekilo isi 18 sampai 20. Sekilonya isi 18 sampai 20 kira-kira. Nah, ini kita akan kirim sekitar berapa ya? Sekitar kurang lebih dihitung ini ada 200 kiloan. 200 kilo. Nanti ditimbang ulang di sana. Jumlah ikannya berapa ekor? Untuk saat ini sekitar 3.500 bisa 5 ribuan. Sekitar 5 ribuan ya. Nanti ditimbang ulang di sana. Oke, nanti ditimbang ulang. Oke, jadi ini adalah kolam pembibitan lele punya Pak Fahri, dan untuk kolamnya Mas Bonang mengambil bibit lelenya dari sini. Mungkin juga buat teman-teman yang ingin bibit lele bisa hubungi Pak Fahri nanti. Ya. Dengan harga spesial ya, Pak. Ya, Oke. Kita sambil nungguin Pak Fahri dan Pak Iwan menyiapkan bibit lelenya, nanti kita lihat proses-proses berikutnya seperti apa. bisa disedot, ketutup. Ya. Hah? Rata. Apa? Rata. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai janji saya kemarin, saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari sistem ras yang kami buat ini. Dan saya akan mulai aja langsung dari kolam ini. Jadi kita pasti semua sudah tahu bahwa kolam ini adalah tempat kita menebar ikan. Dan kolam ini terbuat dari terpal, jadi dengan rangka besi, kemudian dilapisi terpal. Yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah kolam ini, yaitu adanya saluran inlet atau masukan dan saluran keluarannya. Seperti di sini, ini adalah saluran inletnya yang berasal dari sampeng yang kemudian dipompa. Untuk saluran inlet ini yang perlu kita perhatikan adalah berapa besar debit air atau aliran air yang masuk ke dalam kolam. Karena debit ini cukup penting dalam sebuah sistem ras. Agar
kotoran di dalam kolam ini bisa keluar atau dialirkan ke sistem filter, maka aliran ini harus cukup besar sehingga dia mampu untuk mendorong kotoran yang ada di kolam ini, terutama di dasar kolam, kemudian untuk dialirkan ke saluran filternya. Berikutnya adalah saluran outletnya atau saluran keluarannya. Jadi karena ini bentuknya kolam bundar, maka posisi saluran outletnya itu yang ideal adalah di dasar dan di tengah kolam. Kemudian kita bentuk dasar kolam ini mengerucut ke tengah, sehingga semua kotoran nanti akan menuju ke bagian yang terendah itu, di mana outlet kita pasang. Dengan merancang sedemikian rupa, debit air yang deras, kemudian posisi saluran outlet yang tepat, maka bisa dipastikan bahwa kotoran-kotoran yang ada di kolam ini secara efektif akan bisa dialirkan ke saluran filternya. Berikutnya kita akan melihat bagaimana instalasinya setelah keluar dari kolam ikan ini. Pipa ini berasal dari kolam yang kita alirkan dari bawah, kemudian dia akan naik ke atas, dan ini akan masuk ke chamber ini. Ini adalah chamber, saya menyebut pre-filter, ada juga yang mengistilahkan dengan clarifier, dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya. Tapi pada prinsipnya fungsi dari chamber ini adalah untuk mengendapkan kotoran-kotoran ikan, terutama yang berat. Jadi cara kerjanya adalah air dari kolam yang masuk ke lewat bawah sini, kemudian dia akan dinaikkan ke atas, dan dia akan dibuat melambat airnya. Dengan air yang melambat, maka kotoran-kotoran yang berat atau padat itu dia akan turun atau mengendap ke dasar, sehingga air yang ada di atas nanti itu cenderung lebih bersih. Nah, dengan konsep seperti ini, maka nanti pada step berikutnya, yaitu pada chamber filter mekanis, kerja dari filter mekanis ini akan berkurang. Nah, secara berkala kita akan melakukan pengeluaran endapan-endapan yang ada di dasar chamber ini. Makanya kita perlu menyediakan, di sini ada valve ya, ada keran yang kita bisa buka, dan itu mungkin kita bisa lakukan setiap hari atau 3 hari sekali atau seminggu sekali, tergantung dari seberapa banyak endapan perharinya gitu. Kemudian dari chamber ini keluarannya akan ada di atas ini, kemudian dia akan dialirkan ke filter mekanik melalui saluran yang sudah kita buat, dan ini semua kita paralel ke 5 kolam ini, dibuat paralel, kemudian nanti menyatu dan menuju ke chamber filter mekanik. 2 buah drum ini adalah chamber mekanis. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada saluran pipa. Ini yang berasal dari
keluaran dari pre-filter atau filter pengendapan tadi semuanya disatukan dan kemudian akan mengalir menuju ke chamber ini. Chamber mekanis adalah fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang masih tidak tersaring atau tidak terendap di filter pengendapan sebelumnya, sehingga kita akan mencoba untuk menangkap lagi kotoran-kotoran tersebut di filter mekanis ini. Kalau tadi di filter endapan kita tidak menggunakan media sama sekali, kita hanya mengandalkan aliran air yang diperlambat, kemudian juga beratnya dari kotoran itu supaya mengendap. Sementara di filter mekanis ini kita akan menggunakan media filter untuk menyaring kotoran-kotoran yang mungkin lebih halus dari sebelumnya. Nah, media filter yang digunakan di sini itu bisa bermacam-macam ya, banyak jenisnya, dari mulai yang batu-batuan jenisnya ataupun yang sintetis bisa kita gunakan. Di sini Mas Bonang menggunakan medianya jaring nelayan, dan kemudian juga sebagai pemberatnya digunakan karang jahe. Prinsip kerjanya, air yang masuk dari dasar sini kemudian dia akan naik ke atas dan keluar dari saluran yang ada di atas ini. Tapi pada saat dia menuju ke atas, di sini kita pasang media filternya, sehingga air yang menuju ke atas itu akan tersaring oleh media tadi, media filter itu, sehingga kotoran air yang sudah ada di atas ini akan cenderung lebih bersih. Berikutnya dia akan kita alirkan ke chamber kedua. Secara prinsipnya sama juga, ini cuman kita buat bertahap aja, karena semakin banyak tahapan filtrasinya, maka kecenderungan airnya akan semakin bersih. Ini kita bisa buat sebanyak-banyaknya dan juga bisa kita buat sebesar-besarnya, tergantung target kita mau seberapa bersih airnya. Jadi di sini pun sama prinsipnya, air dari chamber pertama kemudian masuk lewat bawah, dia akan naik ke atas dan tersaring oleh media di tengah-tengahnya, dan kemudian keluar dari atas ini untuk menuju ke proses berikutnya, yaitu filter biologi. Dan karena adanya kotoran-kotoran yang tersaring di media-media ini, maka ada saatnya kita harus membersihkan media tersebut secara berkala, karena kalau itu tidak dilakukan, maka ini nanti akan menghambat aliran airnya akhirnya. Jadi itu perlu kita lakukan secara berkala, tergantung kita lihat seberapa cepat filter ini akan kotor dan mungkin akan mulai menghambat aliran air, maka saat itulah kita harus mulai melakukan pembersihannya. Caranya ya tentunya dengan mengangkat media-media yang ada di sini. Kemudian di sini ada ada saluran drainase untuk membuang endapan-endapan yang ada di dasarnya. Setelah medianya kita bersihkan, kemudian kita masukkan lagi seperti itu.
Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah karena proses untuk membersihkan media itu cukup lumayan. Jadi perlu juga dipikirkan media filter seperti apa yang tidak menyulitkan kita dalam proses saat pembersihannya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke proses berikutnya, yaitu filter biologi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang filter pengendapan, kemudian filter mekanis. Dua jenis filter itu tujuannya adalah untuk menyaring kotoran padat. Artinya, kalau kita mau airnya bersih, kita harus perkuat di dua filter tersebut. Tapi ada satu hal lagi dalam sistem RAS ini yang harus kita perhatikan, yaitu kandungan amoniak yang terkandung di dalam air. Nah, untuk memproses amoniak ini, kita membutuhkan lagi sebuah filter, yaitu filter biologi. Di sini, keluaran dari filter mekanik yang tahap kedua tadi, kita alirkan ke chamber ini. Chamber yang cukup besar, ini kurang lebih 1000 liter atau 1 kubik. Chamber inilah yang kita jadikan sebagai filter biologi. Pada prinsipnya, filter biologi adalah rumah bagi bakteri. Jadi karena RAS itu adalah proses yang alami, jadi amoniak yang ada di dalam air itu akan diproses secara alami oleh bakteri-bakterinya. Nah, bakteri inilah yang perlu kita tumbuhkan dan kemudian kembangkan dan perbanyak, sehingga dia nanti mampu mengurai jumlah kandungan amoniak yang ada dalam sistem RAS kita. Tentunya ada perhitungan seberapa besar filter biologinya, seberapa banyak media filternya. Tapi di sini saya mau jelaskan bahwa filter biologi itu prinsipnya adalah kita menyediakan tempat atau rumah yang nyaman bagi si bakteri-bakteri tersebut untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Filter biologi ini prinsipnya adalah hanya sebuah wadah yang kemudian kita masukkan media filter biologi. Media filter itulah yang akan jadi rumah si bakteri. Bakteri itu akan menempel pada media-media tersebut. Jadi, untuk memperbanyak bakterinya, maka kita perlu menggunakan media yang SSA-nya besar. Semakin besar SSA-nya, akan semakin baik karena semakin banyak tempat untuk ditinggali si bakteri. Karena bakteri ini juga makhluk hidup, tentunya memerlukan oksigen, sehingga kita perlu juga menambahkan aerator. Aerator ini dibuat sekuat mungkin sehingga kandungan oksigennya sangat melimpah, dan ini membuat bakteri tumbuh, hidup, berkembang dengan nyaman. Jadi intinya, kalau kandungan amoniaknya tinggi, itu artinya kinerja dari filter biologi belum optimal. Mungkin bisa jadi jumlah medianya yang kurang, atau
suplai oksigennya yang kurang. Perhatikan dua hal itu dan pastikan kadar amoniaknya bisa lebih baik atau mendekati 0. Tahap terakhir dari instalasi sistem RAS ini ada di chamber ini. Ini biasa orang mengistilahkannya dengan samtank atau penampungan terakhir. Di chamber inilah kita akan menempatkan pompa untuk kemudian nanti dialirkan kembali ke tiap-tiap kolam. Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa penting sekali debit air yang masuk ke dalam kolam, tiap-tiap kolam ya. Nah, untuk itu kita perlu mempertimbangkan berapa besar kapasitas yang dibutuhkan, berapa besar kapasitas pompa yang dibutuhkan untuk membuat aliran di tiap kolam itu sesuai yang kita inginkan. Nah, sehingga pemilihan pompa itu perlu diperhatikan, dan juga instalasi pompa ini perlu kita buat ada aliran balik ya. Aliran balik di sini, kalau di sini saya buat seperti ini. Jadi ini adalah pipa yang berasal dari pompa, kemudian dia akan naik, dialirkan ke kolam sana ke atas, lewat atas. Tapi di sini juga saya buat ada saluran balik dan ada pengatur kerannya. Tujuannya agar jumlah air yang ada di dalam samtank ini bisa konstan atau tidak tekor. Jadi kalau kalian yang pernah mengalami kok airnya tekor ya gitu, nah bisa digunakan sistem instalasi seperti ini. Jadi kalian tinggal mengatur berapa besar keran kita harus buka atau tutup sehingga air di chamber ini tetap konstan. Demikianlah cara kerja dari sistem RAS yang kami buat ini. Semoga penjelasan saya cukup bisa dipahami. Mungkin kalau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau kalau kalian yang ingin melihat secara langsung bagaimana sistem RAS ini bekerja, silakan langsung datang ke tempatnya Mas Bonang ini dengan melihat melalui Google Map. Di Google Map kalian ketik keywordnya Teras Lele Farm Harvest City. Di situ juga tertera nomor teleponnya Mas Bonang. Jadi silahkan untuk yang ingin berkunjung, Mas Bonang dengan senang hati terbuka untuk menerima kalian semua. Sekian dulu video kali ini. Di video berikutnya saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan di awal sekali saat sistem RAS itu sudah kita buat. Nantikan video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.